Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Ayu Lestari di program Kiprah Kupas Prestasi dan Inspirasi. Baik seperti edisi Kiprah pada hari-hari sebelumnya, kami selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari segala bidang ilmu ya. Kali ini kita kehadiran seorang bintang tamu ataupun narasumber yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang fotografer yang tergabung dalam Sindikat Wildlife Photography. Sindikat Wildlife Photography ini merupakan komunitas yang memang penyuka fotografi yang bergenre satwa liar ya, wildlife photographer atau satwa liar. Namun beliau ini terkenal sebagai penyuka burung. Wah, kayaknya menarik ya pemirsa. Terlahir di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, beliau ini menjadi lebih paham dengan bahwa di Bima ini lebih terkenal dengan, ternyata di Bima ada satwa liar yang tidak hanya yang ada di daerah lain, ternyata di Bima juga ada salah satunya hewan-hewan endemik, kobra, burung dan lain sebagainya. Ya, ini pemirsa kami kenalkan untuk Anda, beliau adalah Muhammad Olan Hardiansyah atau yang dikenal dengan Bang Olan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini, Alhamdulillah baik. Iya. Wah, nampaknya menarik ini membahas tentang wildlife photography. Saya juga tertarik, ini apa sih sebenarnya wildlife photography ini, Bang? Ya, jadi wildlife photography itu sebenarnya adalah salah satu jenis foto itu. Iya. Itu untuk khusus ke genrenya itu ke wildlife gitu. Jadi kita di situ memotret misalnya burung, kemudian ya pokoknya semua binatang-binatang yang ada di alam itu. Nggak cuma burung sih, cuma flora dan fauna sih pada umumnya. Oke, berarti memang lebih khususnya untuk wildlife photography ini untuk satwa liar yang ada ya? Satwa liar ya. Jadi sejak kapan sih sebenarnya Bang Olan ini tertarik dengan wildlife photography ini? Jadi pada awalnya itu saya mencoba semua genre fotografi. Jadi semuanya ya seperti biasalah, kita mencari passion di mana yang cocok gitu. Nah kebetulan secara nggak sadar itu saya terbawa ke sini, ke wildlife gitu. Karena kebetulan waktu itu waktu saya jalan di Sape itu saya melihat kicauan burung. Saya mendengar kicauan burung, melihat burung, kemudian saya mencoba memotret. Lama-lama ini menjadi kebiasaan, kemudian menjadi hobi gitu loh. Oke, dari awalnya berarti memang pernah mencoba semua jenis fotografi, tetapi passionnya tidak ada di situ ya Bang Olan? Mungkin nanti akan saya coba semua juga nanti, tapi saat ini saya mendalami ini dulu gitu. Oke, berarti untuk khusus sekarang itu khusus di burung saja? Nah selain dari itu, sukanya di wildlife photography, kenapa sih sebenarnya tertarik dengan burung Bang? Jadi sebenarnya di alam itu sebenarnya banyak jenis binatang flora dan fauna lah. Tetapi yang paling sering kita jumpa itu adalah burung gitu. Di mana-mana pasti kita akan berjumpa dengan burung. Berbeda dengan misalnya kobra, misalnya ular, kita harus mengkhususkan dulu untuk mencarinya gitu. Ya, tapi kalau burung kita bisa keluar, bisa kita jumpai dan bisa kita motret gitu. Oh iya, berarti memang selain gampang ditemukan, memang passionnya di situ Bang ya. Oke, nah dari di Bima sendiri ini Bang, ada burung-burung apa saja yang pernah Bang Olan sendiri foto gitu Bang? Ya, jadi banyak, ada sekitar 100-an lebih ya burung endemik di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Ya. Jadi dari buku-buku panduan yang kita lihat, kita mencoba melihat secara nyata di alam gitu. Jadi misalnya kita motret bersama teman-teman itu di Sindikat Wildlife Photography Bima Dompu misalnya, kehicap ranting itu burung-burung hutan. Burung-burung hutan. Kemudian burung-burung pantai. Kemudian ada burung air gitu. Kemudian ada burung migran. Burung yang dari luar masuk ke Bima. Dari Eropa, Asia itu datang ke Bima untuk berkembang biak atau mencari makan di Bima gitu. Oke, kalau misalnya ada jadwal untuk misalnya memotret di suatu daerah nih Bang, apakah itu dijadwalkan terlebih dahulu dengan teman-temannya atau gimana Bang? Ya, kalau untuk kita hunting burung-burung yang ada endemik di Bima sih kita memang berdasarkan jadwal kita gitu. Tapi kalau burung-burung yang migran itu berdasarkan musim gitu loh. Berarti ada musimnya. Ada musim migran gitu. Untuk datang ke suatu wilayah di Asia ini ada musim migran. Misalnya dari September sampai November itu musim migran. Nah, kita tinggal nunggu. Biasanya yang migran itu kan burung-burung pantai. Terbang ribuan kilometer datang ke Sape, ke Bima.
itu untuk mencari makan di sini karena di daerahnya itu mereka sedang musim dingin gitu loh. Oh iya. Nah, kemudian nanti ada arus baliknya sekitar bulan Februari sampai bulan Mei. Kita akan lihat lagi nanti ada ratusan atau ribuan burung yang terbang di atas Bima ini yang menuju kembali ke daerahnya gitu. Oh gitu, berarti ada bukan saja apa namanya burung endemik yang ada di sini, tapi ada yang migran juga. Oke, salah satunya burung endemik, burung yang bermigran itu jenisnya apa itu Bang? Burung migran itu ada kalau yang burung raptor atau burung pemangsa itu burung apa namanya Siken maduasia contohnya ya. Itu burung elang, tapi elang itu kan banyak. Jenis-jenisnya. Kalau di Bima ada kira-kira burung elangnya Bang? Ada yang endemik Bima namanya elang Flores. Elang Flores itu sangat jarang sekali kita jumpai. Saya tanya ahli ornitologi itu sekitar 60-an mungkin di Pulau Sumbawa ini karena sering diburu orang itu. Sisa sedikit itu. Dan itu sangat-sangat langka. Kita aja jarang ketemu. Kalau ketemu tuh makanya kita sering menganalogikan dengan orang yang paling suci itu ya ketemu burung itu. Oh gitu. Iya betul. Nah dari sekian jenis burung itu, burung yang paling Bang Olan cari ataupun yang sekarang belum Bang Olan bingkai dalam fotografinya, burung apa Bang? Itu sebenarnya banyak burung yang mungkin udah punah, gitu. Mungkin udah punah, bisa juga belum kita temukan. Ya misalnya dari jenis kingfisher itu ada beberapa. Yang pemangsa ikan ya? Pemangsa ikan, ya. Kemudian termasuk burung elang Flores ini, nggak semua bisa kita dapatkan. Saya pernah dapatkan, tapi dari jarak jauh gitu. Kami pinginnya itu sedetail mungkin sih sebenarnya, tapi belum sampai hari ini belum kita dapatkan. Belum didapatkan. Kalau memang yang endemik Bima itu jenisnya apa aja tadi Bang? Termasuk misalnya itu kehicap ranting. Kemudian ada namanya seriwang Asia. Di seriwang Asia itu burungnya putih gitu. Kalau bahasa Bimanya itu ketowolo gitu. Ketowolo ya. Berarti itu sudah didapat sama Bang Alan? Ya sudah, alhamdulillah itu bisa. Kebetulan kita sudah temukan spotnya. Jadi selama sekitar 3 tahun kita keliling hutan itu, ternyata kami sudah temukan spotnya di mana. Jadi seandainya ada tamu yang dari luar ingin hunting burung itu, kita udah bisa bawa ke situ. Di mana itu spotnya Bang? Ada di Diwumoro, di Dam Diwumoro, di sekitar situ kita. Tapi sebenarnya tempat itu ya kita rahasiakan gitu. Oh iya. Kecuali untuk penikmat burung yang benar-benar ini memotret gitu. Iya, karena takutnya kalaupun itu tempatnya terpublish, mungkin ada nanti yang tangan-tangan nakal itu bisa. Misalnya kalau terakhir kemarin kita menjaga itu sarang burung kehicap ranting. Jadi dari mulai bertelur kita jaga, maksudnya kita awasi terus. Kemudian sampai sekarang udah menetas dan udah terbang sekarang. Kita awasi sampai segitu gitu. Jadi tiap hari, tiap minggu teman-teman itu tetap berpatroli di area itu. Takutnya ada anak-anak yang iseng gitu. Berarti selain fotografi, selain membingkai mereka dalam fotografi, juga itu perkembangannya dijaga Bang ya? Betul sekali, karena begini. Burung ini kan termasuk satwa yang apa ya? Kalau kita lihat dalam keseimbangan itu kan termasuk sangat berjasa untuk kehidupan manusia gitu loh. Dimana misalnya kayak burung elang misalnya itu memangsa tikus. Nah, itu sebenarnya sangat bagus sebenarnya. Jadi makanya kalau kita temukan pasti kita jaga. Sampai benar-benar terbang ya baru kita lepas. Baru dilepaskan ya. Maksudnya dilepas itu ya kita udah nggak menjaga lagi gitu. Dari ini sindikat wildlife fotografi ini kan termasuk dalam komunitas fotografer ya Bang Alan. Itu untuk wilayah Nusa Tenggara aja atau memang dari daerah lain itu ada juga Bang? Di setiap wilayah sekarang udah tumbuh wildlife fotografi. Dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Papua sudah ada semua. Karena masing-masing itu kan memiliki burung endemik gitu. Jadi kadang kita menghafal burung endemik Bima, kalau kita ke Papua lain lagi jenisnya, lain lagi coraknya, warnanya lain gitu. Jadi di situ perbedaannya, makanya sekarang ini tumbuh, masing-masing berkembang, masing-masing saling berkontribusi memajukan daerah masing-masing. Gitu. Ya, ini juga di layar televisi pemirsa sudah ada jenis burung. Ini jenis burung apa ini Bang? Ini kehicap ranting yang kemarin kita jaga. Di Bima ini Bang? Iya di Bima ini. Wah, ternyata Bima memang kaya akan burung ya Bang. Saya baru tahu ternyata di Bima ada jenis burung ini Bang. Iya ada. Ini memang dijaga dari kecil. Iya, begitu kita temukan sarang, kemudian kita
setiap hari kita patroli sana, kita awasi, kita kasih tahu penduduk-penduduk di sekitar situ Iya. atau orang-orang yang berladang, tolong dijaga ini, jangan sampai diambil gitu. Iya. Ya, makanya ini udah sampai ke setelah menetas ini, beberapa hari setelah Oke. menetas kita dokumentasikan. Oke. Ini burung endemik Bima. Ya, termasuk burung endemik Bima. Aduh, iya. Kira-kira dari pengamatannya Bang Olan ini membutuhkan waktu berapa lama nih dari telurnya sampai dia menetas seperti ini, Bang? Sekitar 2-3 minggu lah. Berarti 2-3 minggu itu selalu di Iya, hutan, Bang? selalu. Enggak, maksudnya kita pergi pulang lah. Oke. Nah, jadi kadang giliran, Iya. misalnya ada teman-teman lain yang datang dari Bima, motret. Oh, berarti nggak sendiri ya? Ya, nggak sendiri, karena kita Bedanya. butuh banyak orang. Karena kalau kita memotret wildlife itu kan berbagai kemungkinan ada. Misalnya saya dapat, tapi teman lain nggak dapat gitu. Iya. Padahal dalam satu wilayah Iya, itu. betul. Jadi kami bisa lebih banyak mendokumentasikan satwa liar itu dengan banyak anggota gitu. Ya, berarti memang dari anggota, biarpun mereka di luar Bima, berarti mereka juga antusias. Iya, dari luar daerah pun kita undang. Kadang mereka datang gitu loh. Sebenarnya ini kan potensi pariwisata untuk, karena kita ini kan belum terbiasa dengan wisata seperti ini. Iya. Kalau di Nusa Tenggara Timur udah terbiasa. Iya. Kalau di sana malah bule yang datang untuk memotret. Iya, mengamati burung, karena itu keasikan sendiri. Iya. Jadi mengamati burung itu sudah menjadi pariwisata di sana. Berarti memang di Bima memang belum ada Ya, itulah mengarah ke kita sana, Bang, mau ya? mencoba menumbuhkan itu Iya. pelan-pelan, karena merubah mindset kan susah. Karena mindset kita itu ada burung itu dipelihara, kemudian ditembak atau dimakan gitu loh. Itu yang susah itu. Kalau di Bima kan apa aja tuh bisa dimakan. Bisa dimakan. Meskipun burungnya Ya, burung kecil sekali itu ditembak tuh. dimakan. Kadang iseng ya. Dan yang kadang menurut saya itu lucu, misalnya memelihara burung elang gitu kan. Iya. Burung elang kan makanannya itu kan harus daging, Iya. ikan. Kan. Manusia sendiri yang memelihara itu kan kadang hanya makan mie mungkin ya, kayak gitu ya kan, lucu kan. Berarti lebih sayang Lebih pada suka. burung daripada Karena manusia. kebutuhan burung itu kan beda-beda kan makanannya itu. Nah, ada pengalaman yang menarik nggak, Bang? Selama hunting burung ini keluar masuk hutan, mungkin di pantai, ada pengalaman yang menarik mungkin bisa dibagi, Bang? Yang paling menarik itu waktu kita ke Nangakala dulu. Nangakala ya. Nangakala di ujungnya Di Sape, di Sumi, apa namanya, di Kecamatan Lambu sih, udah Oh, di masuk Lambu, Kecamatan iya. Lambu, udah paling ujung udah. Heeh. Jadi pas kami pulang itu hujan. Iya. Hujan, ternyata tanahnya sangat liat, sehingga motor-motor kita itu nggak Nggak bisa berputar rodanya berputar ya. rodanya. Kami berjalan itu selama 9 jam itu Iya. untuk kembali ke Sape gitu. Waduh, berjalan sambil dorong Ya, motor. ya sebentar-bentar kita pakai dorong, akhirnya sampailah pada titik di mana kita itu nggak bisa lagi untuk mendorong karena udah sangat lihat sekali, akhirnya kita jalan kaki. Oke. Jalan sekitar 4 jam lah kita jalan sampai ke rumah ya. Wah, nampaknya sangat menarik pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Bang Olan keluar masuk ke hutan untuk memotret. Tapi sesaat lagi kita akan menampilkan berbagai ragam foto-foto yang dihasilkan dari potretannya seorang Bang Olan ya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetap di Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun.
hadir di kota Anda. Toko elektronik dengan warna baru menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera Toko Elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko Elektronik Harapan Baru, dijamin lebih murah. Kita hidup di dalam yang hijau, dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Kumori mataro dinani pate mempolantaru demunai sampai lantiri pate mempolantaru demunai sampai lantiri. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kiprah edisi hari ini bersama seorang narasumber dari Wildlife Photography. Ya, kembali lagi kita berbincang-bincang lagi nih Bang Olan. Nah, selain burung nih Bang Olan, satwa lain yang ada di Bima yang pernah Bang Olan temukan apa aja? Apa di Bima ada singa nggak Bang? Buaya? Apa? Kalau singa sih memang nggak ada di kita, makanya kita itu lebih banyak ke burung sih sebenarnya. Karena satwa-satwa kayak gajah, singa itu atau bekantan itu kan di luar wilayah kita. Nah, yang sering kita temukan di samping burung yaitu kita kadang memang sengaja untuk mencari itu kayak ular. Jadi kita naik gunung malam-malam. Itu nggak takut untuk dipatok ular malam-malam gitu mencari ular? Ya, Bang? Kita waspada juga sih sebenarnya. Ya, resiko sih itu aja, resiko jatuh. Dari bukit itu ada jatuh ke, karena kita kan sering juga main ke karang-karang, batu karang dan lain sebagainya ya itu. Risiko itu ada, tapi kita ya bermain aman lah gimana caranya gitu. Di samping nenteng kamera yang berat-berat itu, ya kita harus menjaga diri juga itu. Nah, katanya tadi ada pernah cerita bahwa ada apa namanya menemukan ular. Di Bima ada ular apa aja Bang yang pernah masuk frame-nya? Biasanya ular sanca ya, kemudian jenis kobra,
itu yang baru kita temukan itu. Jadi kita masih mencari kalau ular, masih mencari, masih mendalami itu. Iya. Karena ular juga itu ya perlu kita expose gitu. Yang terakhir kemarin ada pelepasan ular sanca oleh kawan-kawan di Dam di Umoro, ditangkap sama masyarakat. Dilepaskan kembali. Dilepaskan kembali. Kita edukasi masyarakat jangan dibunuh, kita lepaskan lagi. Tapi kalau misalnya ular itu kembali ke masyarakat dan memangsa warga yang ada di situ gimana tuh Bang? Sebenarnya kalau ketercukupan makanannya ada, dia kan nggak akan turun ke kampung gitu. Yang membuat dia turun ke kampung kan karena mungkin manusia udah menembak dan lain sebagainya, kemudian dia terdesak, kemudian dia mencari makan di mana saja gitu. Tapi kita selama ini tetap mengedukasi, dari sambil motret, ketemu masyarakat, kita edukasi. Gitu. Iya. Nah, baik pemirsa, kita lihat di layar televisi Anda, kita akan tayangkan ya, ini ada burung apa ini Bang? Ini burung paok laus. Ya, ini endemik Bima. Iya, ini juga salah. Jadi pauk itu ada berbagai jenis, yang kayak gitu tuh di Bima ada. Ada di Bima. NTB, di Bima. Di wilayah mana itu Bang? Ini di wilayah, seluruh wilayah ada. Jadi kalau kita jalan, kita pancing, burung itu akan datang gitu. Pancingnya kayak gimana? Pakai dengan suara, kita mancing dengan suara. Oh gitu, berarti ada memang caranya untuk memanggil. Iya, ada memanggil gitu. Ini burung apa ini Bang? Ini common kingfisher. Kita temukan di Dam di Umoro. Jadi untuk mendapatkan ini kita harus kamuflase. Kamuflase. Kita kamuflase. Gimana caranya? Ini di pantai kan Bang ya? Ini kebetulan lagi di sungai. Iya. Jadi kita buat tenda, kemudian kita punya tenda khusus yang bisa dibuka setiap sisinya untuk mengeluarkan lensa gitu. Iya, betul. Kita duduk di dalam sambil ngopi-ngopi ya. Nah ini burung camar. Burung camar. Oh, yang tadi burung camar yang putih. Oh iya. Saya baru pernah lihat nih Bang, ternyata Bima memang kaya dengan. Kadang kita nggak sadar sih sebenarnya. Kita nggak sadar bahwa kita itu punya seperti ini gitu. Karena biasanya mungkin kita kalau menikmati kan hanya menikmati laut dan pantai gitu. Iya, betul. Padahal burung itu bagian ternyata aksesorisnya, ya? aksesoris dari burung dan laut dan pantai itu. Iya, memang sih banyak untuk satwa-satwanya Bang. Jadi ini rencananya foto-foto ini setelah difoto ini Bang, nanti foto ini kemana? Mau dijual kah atau dipamerkan? Atau jadi selama ini foto-foto kita itu sudah banyak itu tersebar di berbagai buku. Dibukukan berarti? Dibukukan oleh orang-orang luar yang membutuhkan jenis burung tertentu gitu loh. Udah masuk ke jurnal-jurnal internasional juga udah. Termasuk foto-foto, semua teman-teman itu sudah rata-rata udah diambil untuk dimintai, kemudian untuk edukasi sih sebenarnya yang terbesar itu untuk edukasi. Mungkin suatu saat cita-cita terbesar kita adalah membuat buku buku khusus untuk Bima gitu loh. Nah kalau jadi materinya lagi kita kumpulkan sebanyak mungkin, baru kita akan. Selain masuk buku seperti itu, apakah pernah dipamerankan? Oh iya, pernah. Kita pameran beberapa kali pameran, tidak hanya di Bima tapi di Lombok juga kita kirim foto-foto kita ke Lombok, ke Surabaya juga. Kita kirim ke sana di di bandara Surabaya, kita kirimkan masing-masing foto kita ke sana. Dikirimkan. Memang ada setelah difoto langsung dibukukan ataupun dipamerkan juga. Dipamerkan ya. Biar masyarakat mengetahui bahwa ada jenis-jenis burung kayak gini loh di Bima. Iya, ini dengan kegiatan-kegiatannya seperti ini dari teman dari mana aja ini Bang? Ini yang tadi itu teman-teman dari Bandung juga datang. Dari Bandung ingin memotret burung-burung di Bima gitu loh. Jadi memang kita itu saling ada burung yang belum kita potret, ya kita berusaha untuk mendapatkannya gitu loh. Jadi makanya ada teman-teman dari luar yang datang. Nah ini kita memotret elang ini di Nangakala, sekitar Nangakala. Nah ini perjalanan pulang dari Nangakala ini. Berarti butuh perjuangan ini Bang, naik ke mana? Ya, kalau nggak memiliki jiwa yang bertualang itu ya susah gitu menekuni dunia fotografi wildlife ini. Karena yang kita butuhkan adalah jiwa petualangan pertama, setelah itu passionnya juga, baru kamera itu kan salah satunya alat saja sih sebenarnya. Wah ini motornya kenapa ini? Nah, ini kayaknya kamuflase motornya juga. Udah hancur ini motornya gara-gara. Ya kayak gini lah kalau kita memotret itu, kita mengambil. Itu berendam juga di dalam. Iya, kita berendam juga. Waduh. Kalau misalnya untuk misalnya dalam ke suatu lokasi nih, misalnya di gunung, itu berapa hari biasanya Bang? Kita kadang 2-3 hari, kadang 1 hari, kadang bisa pulang pergi juga, tergantung sih. Nah ini menarik ini kan burung hantu ini. Iya burung hantu. Ya. Burung hantunya
enggak takut ya kalau misalnya difoto dari jarak dekat seperti Nah tadi? kebetulan itu tadi juvenilnya masih kecil gitu loh. Oh gitu. Kita ketemu, kita potret gitu. Oh Nah, iya. kayak tadi. Tapi kan memang ada dari satwa-satwa ini yang memang liar tapi jinak-jinak seperti Iya, ya. itu. Yang paling susah di foto itu jenis apa, Bang? Yang paling susah itu sebenarnya burung pantai. Burung pantai. Karena kan terbagi lagi kan, burung-burung itu terbagi. Burung pantai itu sangat sensitif. Iya. Kita jalan sedikit aja langsung terbang. Langsung kabur. Nah, jadi salah satunya ya kita berendam. Kamuflase, kamuflase atau berendam tinggal kelihatan kepala kayak gitu-gitu ya. Itu kita lakukan untuk memotret burung pantai. Terus gitu. bagaimana dengan kameranya itu, Bang? Itu Kamera nampaknya kamera mahal itu, Bang. Apakah tidak sayang nih kameranya masuk lumpur, masuk air kita seperti lindungi juga sih kamera. Kalau kita jalan ya kita angkat gitu kan. Iya. Tinggal setengah tinggal kelihatan kepala aja kita angkat gitu. Waduh, luar biasa perjuangannya untuk memotret. Nah, dari sekian pengalaman-pengalaman ini, apakah dari Bang Olan ataupun teman-temannya ada belajarnya itu bagaimana? Otodidak kah atau seiring learning by doing? Ya, gitu, Bang? kita ada buku panduan ya. Buku panduan, ada beberapa buku panduan yang Iya. itu sebenarnya miris Iya. karena dikeluarkan oleh orang dari luar negeri gitu loh. Orang asing gitu kan mengetahui lebih dalam tentang satwa-satwa yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Itu kan miris sebenarnya. Makanya sekarang ini tumbuhnya itu ya sekarang lah kita gitu loh. Masa orang luar terus datang Iya, kemudian betul. mengobok-ngobok daerah kita kemudian memamerkannya ke seluruh dunia gitu. Nah, itu salah satu jiwa nasionalis itu ya muncul di situ gitu. Iya, nah terkait dengan itu burung-burung tadi, satwa-satwa liar yang dicita-citakan sama Bang Olan ini apa sih yang ingin sekali Bang Olan cari dan sampai sekarang belum didapatkan? Cita-citanya iya. memotret. Jadi gini, setiap kita memotret itu kan yang paling kita pertama itu yang kita lihat itu identifikasi. Kadang kita motret hanya sekedar mendapatkan foto burungnya saja. Mungkin saja burungnya jauh dan lain-lain. Kita identifikasi. Setelah identifikasi, kita berangkat lagi nanti kita untuk memotret itu mencari angle terbaik dari burung tersebut. Karena burung itu kan nggak bisa kita atur. Dia ngatur dirinya. Iya. Kita melihat bagaimana dia berperilaku. Kemudian kita mengambil dengan foto itu bagaimana pose-posenya dia yang menarik gitu loh. Kita ambil gitu. Oke, Nah, kira-kira itu kalau untuk memotret dari jarak berapa meter itu, Bang? biasanya sih kalau kita lihat burung, kita motret dulu untuk identifikasi itu dari jauh. Iya. Kemudian kita berusaha sedekat mungkin mengamati perilakunya. Kalau udah kita amati, kita menjiwai perilaku burung itu, kita bisa tahu burung itu akan kemana sih gitu. Akan kemana aja burung itu, kemudian burung itu pasti hinggap di mana itu kita akan tahu gitu loh dengan mengamati terus burung tersebut gitu. Iya, betul. Jadi bisa aja 1 meter bisa, 2 meter bisa. Kadang itu kayak tadi motretnya itu saking dekatnya burung nggak kemana-mana bisa kita Bisa dapatin. didapat ya. Menurutnya Bang Olan ini modal untuk menjadi seorang fotografer, khususnya wildlife photographer ini seperti apa? Ya pertama kalau untuk wildlife ya kita harus tahan dan kuat di lapangan ya. Maksudnya memiliki jiwa bertualang itu. Iya. Kan banyak kita suka bertualang itu. Nah, daripada jalan saja, Mending di ya kita memotret. memotret gitu loh. Ya terserah mau ke landscape atau ke makro atau ke wildlife yang umum, burung misalnya itu. Ini foto-foto kegiatannya menarik sekali. Iya. Dari kamuflasenya, dari dalam air bahkan sampai ke lumpur-lumpur ini Bang ya. Iya, kita kadang tidur di batu-batu kayak gitu. Iya, 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 iya. Sekaligus pijit refleksi di situ. Waduh. Nah, memang dari komunitasnya ini Bang, apakah kesehariannya seperti apa Bang? Apakah hanya moto aja kesehariannya? Keseharian kalau saya sih ngajar. Ya Bang Olan berarti Ngajar guru. ya. Ada yang pengusaha, Iya. kemudian ada wira swasta ada. gitu. Ada wira Ya, swasta. jadi waktu luang kita memotret gitu loh. Setelah Menarik nih, seorang guru tetapi juga seorang fotografer. Apakah mengajarkan siswanya tentang fotografi atau bagaimana? Bang? enggak juga. Kalau saya ngajar itu kan di jurusan teknik komputer gitu. Teknik komputer. Iya, jadi bergaul dengan komputer dan server-server gitu. Iya. Ya, kemudian saya juga mengajar di jurusan pelayaran gitu. Tapi untuk
edukasi ke siswa sih tetap kita ini. Iya. Biasanya informasinya malah dari siswa kemana kita gitu. Oh iya. Iya. Berarti selain fotografi itu hanya pekerjaan sampingan ya. Kalau misalnya ditanya misalnya apa sih yang didapatkan dari seorang fotografi selain dari passionnya yang terpenuhi, selalu kita kembalinya ke masalah uang dan lain sebagainya. Orang selalu menanyakan seperti betul. itu. Apa sih yang didapatkan dari fotografi, Bang? Kalau sekedar uang sih mungkin terlalu sempit lah. Iya. Karena hidup nggak cuma itu kan gitu. It's not all about the money. Kita mengedukasi orang itu kan sebenarnya itu kan memberikan rezeki lain buat kita gitu. Kita buku udah diterbitkan oleh beberapa orang, dibaca, kemudian di jurnal-jurnal ilmiah diteliti sama orang. Itu kan sebenarnya edukasi yang luar biasa. Dan kita mendapatkan kepuasan dari situ. Kalau masalah keuangan ya mungkin karena kita begitu itu ya uang datang sendiri dari berbagai tempat lah. Iya. Ya. Berarti tidak mengundang uang tetapi undang uang yang langsung mendatangi, Bang ya. Oke, ya menarik sekali. Nanti pemirsa setelah ini kita akan menanyakan, berbincang-bincang kembali tentang bagaimana tips-tips dan bagaimana cara mengambil angle untuk fotografi sendiri ya. Baik, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Ingin acara pernikahan Anda ditayangkan di Bima TV? Atau acara ulang tahun putra-putri Anda? Atau acara-acara seremonial lainnya? Bima Production bekerjasama dengan Bima TV menghadirkan program baru Jendela Kita yang akan menayangkan acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, hitanan, peresmian kantor, profil perusahaan atau kantor, dan lain-lain. Tim Bima Production akan hadir mengabadikan momen bahagia Anda dan akan ditayangkan di Bima TV. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya meminta uang bantuan dari pemerintah sebanyak 500.000 Pak ya, sebentar saya ambilkan. Diterima? Tolong dihitung kembali. 3, 4. Berapa bisa 400.000 Pak?
Jadi begini Bapak ya, Bapak minta ke kami 500.000, terus Bapak terima 400.000, itu kita potong sebagai biaya administrasi Pak, dan itu hal yang wajar di negeri ini. Hai saudara-saudaraku, jadilah aparat yang amanah, selalu makan rezeki halal biar keluarga tenang menikmatinya dan hidup pun jadi barokah, insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Masih bersama narasumber kita dari Sindikat Wildlife Fotografi. Sekarang saya tambah satu lagi ini pemirsa untuk menambah informasi kita terkait dengan wildlife dengan Bang Gozin. Giza. Apa kabar hari ini Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sehat walafiat ya. Tidak terpatok ular? Alhamdulillah hampir. Iya, ngomong-ngomong ini Bang, sejak kapan bergabung dengan wildlife fotografi? Saya tergabung di Sindikat Fotografer Wildlife di Madompu ini sejak tahun 2011. Gara-gara racun. Loh, racun tikus? Racun di sini, racun sindikat itu melebihi racun segala-galanya. Waduh, kenapa seperti itu? Passion awal saya, saya bergerak di foto cantik atau foto model. Oh gitu. Namun karena racun dari Bang Olan, akhirnya saya merubah ke arah foto satwa. Foto satwa. Karena saya berpikir sendiri. Saya suatu saat pasti meninggal dan saya tidak bisa meninggalkan apa-apa kepada generasi saya kecuali sebuah ilmu. Ilmu di bidang fotografi satwa itu sangat besar bagi saya. Ilmu dalam dunia fotografi satwa itu karena laju kepunahan satwa lebih cepat dibanding kepunahan manusia. Laju kepunahan satwa itu lebih cepat dibanding laju pertumbuhan habitatnya. Oh gitu. Jadi lebih cepat setiap tahun itu hutan yang ada di dunia ini berkurang, otomatis satwa itu sangat cepat berkurang. Jadi generasi kita nanti hanya mengetahui, oh di sana ada itu, oh di sana ada itu. Hanya mengetahui cerita tanpa melihat gambar. Gitu ya. Jadi kami terjun di sini, itulah yang menggerakkan saya bersama kawan-kawan yang lain juga sih. Akhirnya saya racun juga kawan-kawan yang lain juga. Masuk sini, apa sih kayak gini. Ini ilmunya, generasimu akan mengenang kamu sampai kapanpun. Kalau dari foto-fotonya itu, apakah tidak takut nanti dijiplak oleh orang lain? Karena kan dilihat dari foto-foto itu tidak ada hak ciptanya, Bang. Bagaimana itu, Bang? Pernah sih kejadian untuk foto-foto yang dijiplak seperti itu tuh sering. Malah kami itu sangat bersyukur ketika foto kami itu dijiplak oleh orang. Oh gitu. Nah, karena dalam satu momen bird life, alirannya dari wildlife ini adalah bird life, kehidupan burung. Itu perbedaan 1 senti aja itu bisa dideteksi. Oh ini foto saya. Oh gitu. Oh ini foto kan saya. Bang Gozin yang ngambil ya. Iya, dari komposisinya, dari warnanya, dari ini itunya. Ini sudah bisa ketahuan. Oh ini foto saya. Dia mau ngerubah semacam apapun, mustahil gitu. Bukan mustahil dalam artian apa, secanggih apapun, itu tetap bisa kita. Oh ini foto saya, Bang. Kalaupun bisa fotonya, kalau mau ambil minta aja gitu deh. Kami akan memberikan dengan senang hati. Nggak usah bayar pun nggak apa-apa. Itu kan kalau misalnya fotonya itu diambil, itu nanti diedit lagi atau memang dari kameranya yang canggih ini, Bang? Atau ada gimana nih? Kalau dari kameranya yang canggih sih, ya memang kita membutuhkan kamera yang sangat bukan sangat sih, yang kelas medium ya. Karena kita membutuhkan kecepatan fokusnya, kecepatan fokus dari kamera, kecepatan fokus dari lensanya, kita sangat membutuhkan itu. Karena seperti yang dibilang oleh Bang Olan tadi itu,
burung di alam itu, satwa yang di alam itu nggak bisa kita prediksi gerakannya itu Seperti apa? seperti iya. apa. Jadi kita kalau kurang cepat ngikung aja di kamera itu udah push, pergi kabur. dia. Berarti Jadi objeknya hilang. harus cepat. Jadi kamera ya istilah standar medium lah, medium Oke. profesional. Oke, Tapi nggak iya. belum masuk ke profesionalnya, tapi mediumnya Medium saja. profesional. Itu cukup. Ya, dan suka dukanya nih di lapangan memotret satwa liar seperti apa ini Bang? Suka duka. Yang bicara duka dulu dah. Bicara duka. Duka dulu baru suka. Kalau dukanya itu ketika apa ya? Ketika yang diceritakan oleh Om Molan tadi itu Iya. ke spot hunting yang jauh, diguyur hujan 9 jam jalan kaki. Itu Pulang duka. langsung demam. Pulang itu malah bukan demam sih, malah dari mana? Dari sini. Syukur. Oh, dimarahin sama istri, waduh. Syukur ya, tapi itulah jiwa ini ya, jiwa konservasinya, jiwa anunya itu memang harus lebih besar dari ini, dari yang lain lah. Harus bersedia untuk meluangkan waktu yang lebih. Iya. Ya, jadi yang di rumah Tapi untung istrinya juga mengerti dengan passion suaminya Ya, seperti harus ini. ngerti sih, Harus ngerti. harus ngerti itu. Dukanya itu kan banyak, itu misalnya kita motret, kita pergi ke suatu tempat tapi nggak dapat sama sekali hasil. Oh, gitu. iya, ya. Itu pulang itu udah kuyuh. lebih sakit mana, dia tinggal diputus sama pacar atau nggak dapat spot foto? lebih ngenes Tinggal model. ditinggal model daripada maksudnya ketika sudah di alam kita nggak mendapatkan apa-apa, tapi kita akan mendapatkan informasi. Oh iya. Nah, di sini nih jalur apa, di sini nih jalur apa, di sini nih jalur apa, habitat apa, satwa apa yang ada. Di situ ya setidaknya kita mendapatkan informasi sedikit dari warga atau ya istilahnya ketika kita jalan juga kan kita kan pasti ketemu dengan orang. Iya, betul. Kan. Nah, itu dukanya, sukanya seperti apa? Sukanya itu ya ketika pergi sama kawan-kawan ke dalam hutan ini itu apa yang ada di wajan atau apa, pokoknya Makanan. soal makanan itu Makan satu untuk semua lah ya. Waduh. Makan apa yang ada Makan apa yang ada. itu saya anggap itu sebagai sukanya itu. Tapi asalkan jangan burung yang di foto dimakan. Satu yang dimakan. Jadi sukanya ya istilah makan enak bersama. aja itu kalau di situ tuh rasanya kok Kebersamaan. kekeluargaan ini Iya. masih sangat tinggi antara kita ya. Sangat-sangat tinggi Apalagi kalau kekeluargaan. sudah dapat burung yang langka gitu kan, burung langka kita bisa potret, kemudian kita publish, kemudian para ahli mengatakan bahwa ini adalah first record atau gitu. rekor pertama dari Sumbawa misalnya, itu luar biasa itu. Oh gitu. Nah itu burung yang kita dapat itu yang fish record itu Udah banyak untuk sih, wilayah Bima itu yang terbaru itu adalah celepuk. Burung apa itu? Itu burung hantu. Oh, burung hantu. Bukan yang di foto tadi, bukan? Bukan yang di foto tadi, tapi dia jenisnya Kecil dia, kecil. lebih kecil. Celepuk namanya. Celepuk. Burung. Ada di Bima? Ada di Bima. Dia posisinya itu di Kota Bima Kota sini. Bima. Dia Jangan posisinya- dibongkar ya. Ada sih. Jangan dibongkar nanti. Dia posisinya di Kota Bima itu diidentifikasi pertama sebagai celepuk siau yang berada di Kepulauan Siau, Maluku sana, pulau kecil. Diidentifikasi berada di Bima. Kami berpikir, kok jaraknya jauh banget? Dari Maluku ke Bima. Dari ya? Maluku ke Bima. Coba dulu nanya dulu ke pihak LIPI. Ya. Iya. Oh, nanya pihak LIPI minta DNA. Wah, gimana caranya ini? Kita harus dapatin Iya, ini aja. cuma foto aja. Terus? Foto aja. Enggak, ini perbedaannya banyak lah di sini katanya dijelasin. Ya udah kasih nama aja oleh kalian. Apa? Celepuk Bima. Wih, keren, berarti memberi nama Iya, seperti itu. karena di Lombok itu ada namanya celepuk Rinjani. Ada, yang terbaru itu celepuk Rinjani. Jadi dikasih nama sesuai dengan daerahnya. Daerah yang langsung. ditemukan. Memang beda ya, yang celepuk Iya, di beda tiap Maluku, Rinjani dan Beda. di Bima. Di Ada yang sama, ada yang beda. ya, di wilayah kita bilang ini wilayah Wallacea lah. Wallacea itu masuk wilayah Tenggara ini. Iya. Sulawesi Tenggara, Maluku apa segala itu. Ada sekitar 6 jenis untuk celepuk saja itu. Oke. Jadi masuk Bima 1 udah jadi 7 jenis. Oh, Jadi itu sudah masuk ke database internasional. wow, Salah keren. satu
ini ya salah satu kepuasan tersendiri. Kepuasan tuh di situ kalau Oke. kita menemukan Nah, hal. terkait dengan itu prestasi-prestasi yang didapatkan baik personal ataupun komunitas wildlife fotografi ini seperti apa? Dari kejuaraan mungkin atau apa? Iya, kalau saya sendiri pernah 2 kali, kebetulan wildlife fotografi kan baru berkembang itu. Jadi tidak banyak lomba fotografi wildlife itu yang on the spot langsung motret kemudian dinilai gitu. Iya. Kebanyakan kan kirim foto, bisa diedit dan lain sebagainya, kirim foto baru dinilai. Yang saya suka itu ya yang on the spot gitu, langsung motret, langsung dinilai gitu. Oh, iya. Jadi yang pertama saya ikut itu di Lombok dulu tahun 2014. Alhamdulillah mendapat juara 1 di situ. Juara 1. Ya, juara 1 Tingkat lomba. apa itu, Bang? Tingkat nasional. Tingkat gitu. nasional, iya. Kemudian tahun 2015 kemarin saya ke Kalimantan Selatan. Ikut lomba wildlife fotografi juga di sana, alhamdulillah juara 3 di sana. Yang untuk juara 1 tadi tingkat nasional burung jenis burung atau apa yang di Ya, kebetulan itu dari hasil? penilaiannya adalah bagaimana mendapatkan foto burung sehingga termasuk keindahan ya, keindahan bagaimana pose-pose burung kita ambil, kemudian para ahli, kan di situ ada juga ahli yang ahli burung itu, bagaimana foto itu bisa diidentifikasi, dia bisa melihat burung itu secara keseluruhan dari kaki sampai ke paruhnya. Gitu. Berarti yang dinilai dari spesifik Ya, burungnya ada spesifik burungnya semua aja gitu. juga ada di samping keindahan gitu. Oke. Nah, yang juara 3 tadi Juara apa 3, itu, Bang? di sana itu ada kegiatan namanya foto bekantan sih sebenarnya, tapi saya masuk ke kategori biodiversitas, yaitu keragaman hayati di situ itu. Jadi saya memotret di situ di Kalimantan Selatan itu ada puluhan fotografer seluruh Indonesia yang hadir di situ untuk mengadu skill dan kemampuan untuk foto wildlife itu. Nah, ya, ngomong-ngomong yang diperlukan untuk menjadi seorang fotografer wildlife, mungkin dari kameranya mungkin bisa dibagi kepada pemirsa yang ada di sini, jenis kameranya seperti apa, lensa tele dan sebagainya, bisa dijelaskan, Bang Alan? Ya seperti yang dikatakan rekan saya Om Gijan tadi, ya kita butuh kamera yang apa ya, yang tangguh ya, tangguh. Kemudian cepat sekali menangkap gerakan-gerakan, di samping kamera ada lensa juga. Yang kita butuhkan tergantung juga sih, kalau masalah lensa itu kadang kita nggak butuh lensa panjang. Kalau kita sudah menemukan misalnya spot kayak burung tadi, sarang burung, kita tinggal kamuflase aja dekat situ dengan lensa 1855 pun bisa kita dapatkan sih. Tapi untuk burung-burung tertentu, misalnya burung pantai, ya kita butuh lensa tele yang bisa sampai 600 mili, ditambah lagi TC atau untuk perpanjangan lensa gitu, bisa sampai 1200 mm gitu. Kalau dari Bang Alan sendiri, jenis kamera yang digunakan itu apa? Saya nggak boleh sebut merek ya. Saya menggunakan kamera yang ini, yang apa ya, yang memang cari spesifikasi yang saya tadi, kemudian di situ ada apa ya, misalnya ada gerimis itu nggak rusak gitu. Nggak rusak ya. Ya karena memang ditakutkan kalau misalnya berkamuflase di lumpur ataupun di air kan rusak kameranya. Berarti memang harganya kisaran berapa itu, Bang? Kalau totalan sih sama kamera, lensa kamera itu bisa 30-40 juta. Waduh, modal pertama. Tapi itu sebenarnya nggak ini sih. Saya katakan pertama kita pakai lensa kit pun bisa. Iya. Tapi yang penting keinginan dulu sih. Keinginan untuk memotret itu seperti apa sih? Benar-benar berkeinginan untuk wildlife nggak gitu? Meskipun hanya dengan kamera seala kadarnya. Seala kadarnya. Ada teman yang pakai HP aja kan? Oh iya. Iya. Pakai HP kemudian memotret burung gitu, kayak gitu. Kita kadang nggak butuh sih yang panjang-panjang gitu. Dan selama lomba ini saya juga nggak menang karena lensa panjang nggak sih? Iya. Karena bagaimana mendapatkan teknis juga ya. Dari kegigihan. Yang dinilai yang paling utama dalam lomba itu adalah kegigihan. Foto cantik itu adalah foto bagaimana membingkai objek itu agar menjadi bagus. Kita kan udah tahu misalnya kayak gini. Kita udah tahu jenis-jenis burung ini udah kayak gini, udah terrekod kayak gini. Nah, dalam dunia burung itu ada 2 jenis lagi. Fotografernya dan pengamat. Kalau fotografer, dia itu harus mendapatkan foto agar bisa diidentifikasi. Tapi bagi seorang pengamat, dia itu cukup mendengarkan saja. Oh gitu. Cukup mendengar dan melihat. Nah, jadi alat utama mereka itu adalah pensil dan kertas. Mereka akan menggambar ini. Jadi ketika mereka berjalan 1 kilometer,
mereka sudah bisa mendapatkan 20 atau 30 jenis satwa yang ada di satu habitat. Oke. Tapi kalau fotografer jalan 2-3 km belum tentu bisa mendapatkan foto. Jadi di situ keinginan, wah saya harus bisa untuk mendapatkan foto-foto terbaik walaupun satu gitu loh. Ya, jadi teknik dasar tentang fotografi, terus teknik dasar pengolahan cahaya, teknik dasar ya bagaimana untuk menghasilkan foto-foto yang bagus itu memang harus dikuasai terlebih dahulu. Jangan langsung ketika masuk ke hutan blast ya. Nah, karena itu karena pencahayaannya rendah. Kawasan hutan kita ini kan masih kawasan hutan basah. Jadi cahaya yang masuk ke situ tuh masih sangat-sangat kurang. Masih kurang ya. Jadi memang dibutuhkan kamera yang bisa menghandle ISO tinggi, yang kecepatan fokusnya itu cepat dan silent. Nah, karena ketika kita masuk hutan, anggaplah dari sini. Ini saya punya rumah. Ini di sini hutan. Pas di tengah kita berhenti. Ketika mau masuk hutan, mustahil masuk 5 orang ini masuk bareng. Iya, betul. Plus berpencar. Masuk. Oh. Jadi kita hilang kalau di hutan. Ada teknis-teknisnya untuk mengambil gambar ya. Iya. Itu. Seperti yang dibilang Om tadi kan, satu orang mungkin bisa mendapatkan gambar yang berbeda dengan orang yang di sampingnya. Walaupun sama masuk hutan, misalnya berlima atau bersepuluh, setelah itu kita hilang. Satu-satu nggak saling lihat. Paling 2-4 jam lagi baru kita ketemu lagi. Untuk sekedar minum makan, kemudian berpencar lagi gitu. Jadi sendiri-sendiri dah kalau di hutan itu. Waduh. Ya, mendapatkan itu. Ada kemarin satu cerita, saya cerita sedikit tentang ada saya dapat email dari kawan-kawan yang di Bandung ya, Bandung Jakarta ya, tentang fotografi satwa ya. Fotografi satwa itu yang bagus itu ya seperti ini. Saya tanya, Mas, fotografi satwanya itu di mana? Taman. Waduh. Mas, kayak gini. Kalau Mas punya modal, kalau Mas punya akomodasi ini itu, Mas bisa datang ke Bima. Kami akan menunjukkan beberapa spot di sini nih yang benar-benar kami anggap ini masih liar. Gitu. Jangan hanya lewatin Bima. Selama ini kita tahu sendiri selama ini Bima itu selalu dilewatin. Bima Dompu Sumbawa itu selalu dilewatin oleh ahli ornitologi. Ahli burung. Ornitologi itu ahli burung lah. Ya. Mereka langsung pergi ke Flores atau Sumba. Berarti hanya untuk singgah saja di Bima ya? Bahkan untuk singgah pun nggak ada yang mau di sini nih. Karena memang promosi mungkin ya, sosialisasi dan promosi tidak ada. Sosialisasi untuk wilayah Bima Dompu Sumbawa ini sangat kurang. Bahkan di Tambora itu, saya yakin di Tambora itu masih ada yang namanya kucing hutan. Kucing hutan. Itu semacam leopard. Pernah masuk dalam frame-nya nggak? Belum. Masih susah. Dia itu mainnya di agak-agak tinggi. Nah, di wilayah Tambora itu masih ada, saya pikir itu kucing hutan dan kakak tua jambul kuning. Kakak tua jambul kuning. Berarti memang ada di Bima ya? Ada di Bima. Itu jarang sekali sih. Udah hampir punah. Hampir punah. Kita hanya mendengar suara. Di Bima bisa dikatakan punah. Hampir punah. Di Bima bisa dikatakan punah. Di Bima ya. Berarti sayang sekali hewan satwa yang seperti itu tidak sampai masuk dalam frame. Iya, itu kita kalah di situ lah. Kita kalah. Laju kepunahan seperti yang biasa saya bilang tadi, laju kepunahannya sangat cepat. Dan kami di tim sindikat fotografer ini mencoba terus untuk mengedukasi dan mencoba terus ke wilayah-wilayah NGO dan wilayah pemerintah. NGO itu apa? Nasional? Bukan. Non-government organization, LSM gitu. LSM ya. Sudah ada tanggapan dari salah satu perusahaan di Nusa Tenggara Barat. Kami bisa mensupport untuk binokular. Ada bantuan-bantuan. Ada bantuan-bantuan untuk cuman ya untuk saat sekarang kami mencoba untuk mendekati dinas-dinas gitu agar bisa bukan sih mensupport tapi bekerja sama bekerja sama di wilayah ini bagaimana agar satwa-satwa yang ada di habitatnya itu nggak punah secara full gitu. Nah, terakhir nih untuk sebagai penutup kita pada siang hari ini, himbauannya nih kepada masyarakat bagaimana untuk menjaga kelestariannya. Silakan mungkin dari Bang Ya, kalau dari saya mungkin zaman dulu itu perburuan itu kan
dengan menembak, kemudian kita makan gitu loh. Iya. Sekarang kan kita berburu secara visual gitu. Kita tinggalkan menggunakan senapan dan lain-lain gitu. Kita berburu secara visual, kita melihat, kita mendokumentasikan burung, minimal kita menjaga di situlah. Kemudian di setiap tempat wisata ya jangan membuang sampah sembarangan, karena selama ini kan kita kalau kita memotret burung itu pasti ada bonus tempat wisata. Iya. Di mana-mana kita sering temukan tempat wisata baru walaupun kita sembunyikan kadang itu. Iya. Karena takut itu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Bima itu tempat wisatanya bagus lah. Iya. Alamnya terjaga, kemudian burungnya banyak sehingga bisa menjadi kawasan Oke. yang didatangi orang karena untuk pariwisata untuk masalah itu. Oke. Nah, untuk harapannya kerjasama dengan pemerintah bagaimana ini, Bang? Kami juga punya ini ya, punya wilayah untuk selama ini yang kami benar-benar kerjasama dengan pemerintah yaitu di konservasi terumbu karang. Jadi di samping kami motret, kami juga menanam karang. Gitu. Kalau untuk masalah ini fotografi ini ya kami sering berdiskusi dengan pihak KSDA Bima. Kemudian beberapa teman-teman lembaga konservasi di luar Bima gitu. Yeah. Kita bekerja sama untuk itu gitu. Termasuk mudah-mudahan nanti kita bisa selenggarakan wildlife fotografi yang di Bima gitu. Di Bima. Di Itu Bima, di berarti Tambora. harapan terbesarnya itu Ya, mengadakan itu ya. Dari Bang Gozin ya? Gizan. Saya nyebutnya dari Bang Gizan sendiri harapan. Harapan saya sih untuk ini untuk satwa dan habitatnya itu mudah-mudahan ada perhatian khusus dari pihak BKSDA ke wilayah 3 di Madompu Sumbawa NTB. Jadi harapannya itu mudah-mudahan pihak terkait yang saya sebutkan tadi itu mau sekali-sekali turun untuk melihat secara langsung dan peduli dengan dengan hadirnya beberapa komunitas yang ada di Bima Dompu ini untuk wilayah satwa liar, landscape-nya dan lain sebagainya lah. Karena memang kita tahu kan illegal logging dan lain sebagainya itu memang bukan apa ya? Tinggal bagaimana caranya untuk meminimalisir itu agar habitat dan satwa yang ada di situ itu Tetap terlestarikan ya. lestari agar anak cucu kita nanti bisa itu menikmatinya. Oke ya. Wah, nampaknya kita sudah di penghujung acara. Tadi sudah kita kupas semuanya tentang wildlife fotografi dan himbauan-himbauan ini kepada masyarakat untuk menjaga habitat mereka ya. Terima kasih banyak Bang Alan, Bang Gizan. Terima kasih sudah hadir di studio. Jadi pemirsa, memang untuk di Bima sendiri terdapat berbagai macam jenis satwa baik burung dan lain sebagainya. Mari kita jaga bersama kelestarian hutan kita dan peduli akan kelestarian habitatnya sendiri. Baik pemirsa, saya Ayu Lestari beserta kru Bima TV pamit undur diri sampai ketemu untuk hari Rabunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.